Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Sidiki. Saya dari Teknik Perminyakan, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan matkul saya pengujian sumur dari kelas 5D. Nah, untuk penjelasannya itu yaitu adalah soal UAS saya untuk soal pertama. Nah, pada soal pertama diketahui bahwa new well was drilled in closed reservoir and a pressure drawdown test was run. You have the following data for this well and the flow test. Oke, maksud di sini adalah terdapat sumber baru yang baru saja dibor pada reservoir yang tertutup dan juga adanya uji tes pressure menurun yang sedang berjalan. Nah, didapat datanya itu berupa QO atau gel darah itu 1500 STP per day. Itu ada BO-nya itu 1,21, Pi-nya 0,92 SCP, porositasnya 0,21%, H-nya 23 feet, CT-nya ini sekitar ya 0,0000872, BSI, Megawatt itu 0401 feet. Nah, sini ada 4 pertanyaan, yaitu estimate when the well storage period ended, itu habis itu when the infinite acting radial flow period start, lalu ada estimate the permeability, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kondisi dari sumber itu apakah damage atau enggak, dan juga berapa skin factor. Nah, sebelum menjawab itu kita di sini akan mendapatkan tabel, ya, tabel pressure test data. Itu di sini ada waktu yang berupa hours dan juga PWF, yaitu PSIA. Nah, sebelum melakukan grafik, maka kita akan mencari dulu nih PI dikurang PF-nya, tekanan awal dikurang tekanan yang ada pada sumber ini, datanya. Nah, maka dimasukkan rumus PI dikurang PF. Pada dapat hasilnya seperti ini, yaitu bawah. Lalu setelah dapat itu, kita langsung masuk ke rumus. Ke grafik. Nah, di grafik ini, untuk X-nya itu berupa jam, harusnya itu, dan untuk Y ini PI dikurang PWF. Setelah dimasukin datanya, didapat hasilnya pada grafik ini. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat di sini itu Weber Storage, dan yang paling kanan itu ya IARF. Nah, untuk penjelasannya bisa kita jawab pada pertanyaan A. Berdasarkan grafik, periode Weber Storage berakhir di titik 0,4 hours, atau Weber Storage ended itu di 0,4. Nah, kenapa demikian? Nanti daerah ini tidak jelas ketika ditarik sebuah garis lurus pada grafik. Yang terakhir menyentuh pada garis lurus ini disebut well bore storage. Nah, garis yang dimaksud itu adalah ini, grafik nih, garis lurus. Nah, ketika ditarik garis lurus, maka titik yang tidak mengenai garis tersebut ini di sini sudah tidak mengenai. Nah, makanya dari itu titik akhir atau apa ya, batas akhir dari periode web storage itu ya di 0,4 hours. Lalu hal ini ditandai dengan perubahan pola pada grafik log di mana nilai tekanan menuju transisi ke pola aliran radial bebas. Nah, maksudnya itu di sini pola itu sudah mulai berubah. Nih, sudah mulai berbelok dan mulai masuk ke pola aliran radial bebas atau IRF. Nah, bebas storage sendiri itu merujuk pada kapasitas penyimpanan fluida dalam sumur yang dapat mempengaruhi tekanan dan aliran selama pengujian sumur. Nah, lalu itu untuk jawaban nomor yang A. Yang untuk B, berdasarkan grafik, periode infinite acting radial flow atau IRF dimulai pada titik 0,4 hours. Kenapa? Ya karena tadi di sini dijelasin bahwa berakhirnya wellbore itu pada 0,4, maka titik mulai juga pada 0,4. Nah, jadi karena dan juga terjadinya transisi mulai berubah menjadi konstan.
Nah, ini nih dari sini udah mulai nih berubah dan nilainya pun makin konstan. Nah, Konsentrasi sendiri ada peralihan dari dominasi wellbore storage menuju pola aliran radial. Nah, dari wellbore ini kita udah mulai masuk ke IRF, makanya itu sebut fase transisi. Nah, awal IRF di sini ditandai dengan kurva yang sejajar membentuk garis horizontal dengan tekanan datar konstan. Ini tekanannya konstan. Lalu periode ini sangat penting untuk menentukan parameter reservoir seperti permeabilitas dan skin factor. Karena data dari periode IRF ini mencerminkan karakteristik reservoir secara langsung tanpa gangguan dari efek penyimpanan sumur atau batas reservoir. Setelah kita dapat analisa ini, maka kita akan masuk untuk grafik kedua. Grafik ini berguna untuk mempermudah kita dalam menentukan nilai permeabilitas dan juga nilai skin. Nah, pada grafik ini, menjadi X itu tetap yaitu waktu hours, namun pada Y itu PWF. Nah, pada grafik ini didapatlah grafiknya nih, seperti ini, landai. Untuk T1-nya itu adalah 1 dan T2 itu 10. Nah, pada T1 didapat untuk titik potongnya itu di sini, maka dibuatlah garis. Tak, jadi PF1. Lalu untuk PF2 begitu juga demikian. Nah, untuk nilai PF1 ini itu di sini 3465,23. Sedangkan PF2 ini tadi di 3062,67. Nah, kita masukin nih ke sini. Nah, udah dapat nih PF1 PF2-nya, maka kita bisa mulai menentukan nilai probabilitasnya. Sebelum itu, kita harus mencari dulu nih nilai M, itu slope-nya. Nah, didapat, ini rumusnya. Setelah didapat dari rumus ini, jangan lupa pakai nilai mutlak. Nah, setelah itu didapat hasilnya. Kemudian, setelah dapat nilai hasil dari M itu, kita lanjut untuk mencari permeabilitas. Nah, ini rumusnya. Lalu masukkan nilai-nilainya, kemudian didapatlah hasil dari permeabilitasnya itu 48,801 MD. 81 MD. Ih, Oke, oke, MD. Nah, untuk nilai skinnya itu didapat di sini. Ya, untuk nilai skinnya itu setelah dapat nilai slope, nilai permeabilitasnya, maka kita bisa menentukan nilai skinnya. Nilai skinnya itu berdasarkan rumus ini. Nah, didapatlah hasilnya min 18,7453. Nah, dari nilai tersebut didapatkan perhitungan skin itu kurang dari nol. Maka sumber tersebut dapat dikatakan telah mengalami perbaikan atau stimulasi yang mana permeabilitas di sekitar sumber meningkat. Mungkin faktor negatif menunjukkan kondisi lubang yang lebih baik yang mengarah pada peningkatan aliran fluida. Ini berarti sumber dapat berproduksi dengan laju yang lebih tinggi dengan penurunan tekanan yang lebih kecil dibanding dengan sumur skin faktor positif. Skin faktor positif. Yang menandakan adanya pengurangan hambatan aliran fluida di sumur. Nah, pada akhirnya meningkatkan efisiensi produksi tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait soal UAS saya untuk nomor satu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.